Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok C3 akan mempresentasikan proyek kami pengenalan ucapan dan teks keucapan. Perkenalkan, nama saya Faizan Noval Waluya dengan NRP 15 2021 207. Lalu ada saya, Fauzan Muhammad Iftitah dengan NRP 15221 053. Dan saya Azka Maulana dengan NRP 15 2021 059. Dan saya Rega Fahmiataullah dengan NRP 15 2021 068. Lalu saya Mikil Hasan Ibrahim, NPC 15 2021 084. Pertama di sini kita akan mengulas tentang proyek pengenalan ucapan, yaitu aplikasi absensi dengan menggunakan verifikasi suara. Deskripsi singkatnya, aplikasi ini adalah sistem pengenalan ucapan yang merekam suara, memprosesnya melalui pemotongan dan transformasi Fourier, lalu membandingkan hasilnya dengan data referensi menggunakan jarak Euclidean untuk menentukan apakah suara tersebut dikenali atau tidak. Lalu di sini ada blok diagramnya, itu inputannya itu merekam suara. Lalu proses yang pertama itu pemotongan suara, lalu dilakukan transformasi Fourier, lalu dicari rata-rata dan centroid referensinya. Lalu langkah selanjutnya itu menghitung jarak Euclidean dan thresholdnya, dan outputnya itu apakah suara dikenali atau tidak. Untuk perancangan ekstraksi cirinya itu yang pertama itu melakukan perekaman suara dan normalisasi, yang kedua itu pemotongan suara, yang ketiga mengubah sinyal waktu menjadi domain frekuensi menggunakan phase Fourier transform atau FFT. Lalu yang selanjutnya itu menghitung spektrum frekuensi suara, dan yang terakhir normalisasi spektrum frekuensi. Selanjutnya juga ada perancangan proses pengenalannya. Yang pertama yaitu menghitung rata-rata spektrum frekuensi dari suara referensi. Selanjutnya menghitung nilai sentroid dari spektrum rata-rata. Juga selanjutnya menghitung jarak Euclidean antara spektrum suara pengguna dan sentroid referensi. Yang terakhir menentukan apakah suara dikenali berdasarkan jarak dan thresholdnya. Selanjutnya, di sini akan menampilkan implementasi atau demo program yang kami buat. Ini implementasi demo dari aplikasi absensi dengan menggunakan verifikasi suara. Di sini pertama-tama kita masukkan nama terlebih dahulu. Misalkan Rega. Lalu ketika sudah memasukkan nama, tinggal record suara kita, tetapi persyaratannya harus sama dengan si nama yang tadi kita input. Rega. Seperti itu. Terus kalau misalkan recordnya sudah selesai, selanjutnya ke tahap verifikasi suara. Kamu punya 2 detik untuk mengatakan nama kamu. Terus kalau ditekan OK, maka langsung ngeverifikasi. Rega. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kamu belum puas dengan recordannya, tinggal tekan no. Kalau misalkan sudah puas, bisa tekan yes. Kita coba no dulu. Maka akan mengulang ke verifikasi suara lagi. Rega. Nah, seperti itu. Terus yes. Nah, you are not Rega ini berarti keadaan di mana record suara dan verifikasi suara itu tidak sama. Jadi bakal seperti ini. Di pengetesan kami untuk record dan verifikasi suaranya itu sama, sangat kecil. Jadi saya sudah merecord duluan untuk program yang berhasil. Seperti ini. Ini record nama Rega, terus recording complete, verifikasi. Nah, di sini hello Rega. Nah, ini kalau ada output hello Rega ini. Nah, output hello Rega ini berarti keadaan program ini berhasil. Lalu setelah program berhasil atau tidak berhasil, nanti memunculkan output plot
seperti normalisasi frekuensi spektra of recording dan normalisasi frekuensi spektra of average atau rata-rata. Ya, jadi seperti itu saja untuk implementasi pengenalan ucapannya. Selanjutnya ada project teks keucapan atau biasa disebut dengan text to speech. Ini aplikasinya diagnosa penyakit mata dengan ada fitur text to speech-nya. Untuk deskripsi singkatnya, aplikasi diagnosa penyakit mata ini memulai dengan input gejala oleh pengguna yang nantinya sistem kemudian bakal memproses data menggunakan forward chaining untuk mendiagnosa penyakit mata. Hasil diagnosa mencakup gambar penyakitnya, deskripsinya, penanganan pertamanya, dan output suara atau text to speech-nya. Proses ini juga memberikan informasi lengkap dan interaktif mengenai kondisi mata pengguna. Nah, ini ada blok diagram atau blok diagram text to speech-nya. Yang pertama di sini di kiri atas ada input, yaitu input masukan oleh user tadi kayak list gejalanya, gejala apa aja yang dialami, misalkan kayak korneanya membengkak dan lain-lain. Lalu untuk prosesnya yang dikotakin ini, pertama-tama ada diberikan pertanyaan forward chaining, lalu output deskripsi penyakit. Jika gejalanya memenuhi kondisi tertentu, maka akan ada output deskripsi penyakit. Nah, nanti deskripsi penyakit itu bakal di-convert ke text to speech menggunakan modul GTTS atau Google Text to Speech. Nah, nanti audio yang dihasilkan disimpan sementara dalam memori, lalu audionya bakal dimuat ke dalam pemutar audio pygame.mixer. Lalu outputnya audio dimainkan oleh pemutar atau oleh program. Selanjutnya di sini saya akan mengimplementasi demo program. Selanjutnya di sini saya akan mendemokan dari tugas project teks keucapan. Langsung saja kita run. Nah, seperti inilah tampilan projectnya, di mana kita menggabungkan teks dan keucapan ini dengan project sistem pakar dan bahasa alamiah dengan tema yaitu gejala pada penyakit mata. Nah, di sini pertama kita input dengan menekan button mulai diagnosa. Nah, maka terdapat pertanyaan-pertanyaan tentang gejala pada penyakit mata. Nah, di sini lalu kita jawab ya dan tidak. Nah, untuk ininya pertanyaan-pertanyaannya sudah ada di sini di database, dimana di sini terdapat rule lalu kode penyakitnya. Jadi nanti akan mencari gejala-gejala apa saja yang sesuai dengan pada penyakitnya. Pertama langsung saja kita coba yang nah ini coba kita penyakit ini. Langsung saja kita jawab tidak. Di sini terdapat pertanyaan, jika kita klik ya atau tidak, maka akan mendapat pertanyaan baru. Kompres hangat selama 10-15 menit 3-4 kali sehari untuk membantu membuka saluran kelenjar yang tersumbat. Nah, ketika ada gejala-gejala yang sesuai dengan penyakit, maka program akan menampilkan output deskripsi ataupun cara menyembuhkan dari penyakit tersebut. Di sini juga terdapat penyakitnya apa. Lalu di sini terdapat gambar dan tadi di sini mengeluarkan text to speech atau mengeluarkan suara di mana sesuai dengan teks pada deskripsi atau cara penyembuhan yang ini. Seperti itu. Sesuai pada diagram blok, di sini kita menggunakan Google Text to Speech. Lalu kita jalankan dengan Pygame Mixer. Seperti itu. Oke, segitu dari demo program kami.
Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.